Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak Kesra, dan seluruh jajaran pemerintahan daerah. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar Bapak Juna dan Ibu Eni. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah dengan niat beliau menikahkan putra dan putrinya insyaallah mendapatkan pandangan keridhaan dari Allah. Amin ya rabbal. Dan wabil khusus kepada pasangan pengantin kita Adinda Uun Permatasari dan Adinda Deni. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, disegerakan memiliki keturunan yang saleh salehah. Allah panjangkan rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus seluruh hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa قضنا من ظلمة جهل والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا. لبيك يا من دلنا وحدانا، لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah
Di malam yang penuh keberkahan ini kita diberikan oleh Allah dari sekian banyak miliar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Kenikmatan yang didambakan insyaallah kita akan mendapatkan kelak tatkala ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Jika kita membahas tentang pernikahan, pasti sahibul hajat, pasangan pengantin, mengharapkan dapat menjalankan apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan bisa jadi haram, pernikahan bisa jadi wajib, pernikahan bisa jadi sunnah. Sahibul hajat insyaallah di dalam niat untuk menjalankan aktivitas sunnah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan pernikahan itu diwajibkan oleh Allah? Jika seseorang apabila dia tidak dapat menahan syahwat, memiliki kemampuan berakal dan menambah nilai ibadahnya kepada Allah dengan niat akan berlipat ganda nilai ibadahnya, maka wajib pernikahan. Kapan pernikahan kita haram? Jika seseorang sebelum dia menikah sebagai hamba yang taat kepada Allah, dan apabila dia setelah menikah dia lalai kepada Allah, haram pernikahan. Sunnah dia ingin menambahkan nilai ibadah kepada Allah dengan yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikah itu menambahkan nilai ibadah. Yang pertama, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa radhaha, beliau tatkala menikah dengan Siti Khadijah, beliau menambahkan amaliyah di dalam kehidupannya dan dihitung nilai ibadah kepada Allah dengan sedekah. Dengan sedekah ditambah nilai ibadah. Saat menikah dengan Siti Aisyah, beliau menambahkan nilai ibadahnya di qiyamul lail. Di qiyamul lailnya salat tahajudnya 1000 rakaat, salat taubatnya 1000 rakaat. Inilah yang dinamakan setiap yang menikah ini dapat mendapatkan nilai pahala besar di hadapan Allah jika dia mengawali dengan niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita di bagian yang mana nih nikahnya kita nih? Nikahnya kita cuma sekedar menggugurkan masalah biologis, hawa nafsu, atau dengan niat ekonomi, atau dengan niat ibadah. Kalau dengan niat ibadah, inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jika dia ingin hanya sekedar untuk memperlengkap kehidupan dunia, materi akan habis. Akan habis nggak kalau uang? Habis. Banyak perceraian kaget 2020 kemarin. Saat PSBB, perceraian meningkat sampai 30% sekabupaten Kuningan. 30%. Kita nggak ngomong se-Indonesia ya. Kita ngomong baru Kabupaten Kuningannya aja. Rata-rata masalahnya sedangkan di dalam Al-Quran Allah telah menjamin semua makhluknya rezekinya tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah dikurangkan oleh Allah. Di dalam salah satu kitab tauhid, Al-Habib Uthman bin Yahya Mufti Betawi, beliau mengatakan di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsinya, Akang hostnya bikin kaget saya.
Kirain gue yang diusir. Oh, bagaimana itu tadi tuh? Hadis qudsiynya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman hambaku berupa manusia, jin, hewan, tetumbuhan, mereka semua serentak memohon kepadaku dengan mengharapkan meminta rezeki kepadaku, maka sebagaimana aku celupkan jarum di lautan lalu aku hempaskan kepada mereka, semua rezekinya dibagi dengan rata. Ada contoh? Sekarang saya mau tanya dulu nih, sebelum contoh saya mau tanya, hidup kita selalu kurang? Kurang. Orang yang nggak bersyukur. Lah betul. Kurang. Kalau kita tadi aja jawabnya cukup, Allah kasih kita kaya raya. Udah telat. Kalau orang yang merasa kurang berarti dia kufur dari nikmatnya Allah. Dalam arti kurang apa? Yuk kita hitung-hitungan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata ini nikmat gak? Ada di pasar Maleber. Betul? Hari ini terang mata kita ngelihat. Allahumma makan waktu katarak. Bisa nikmat lagi itu mata? Dicabut kenikmatannya oleh Allah. Jari Allah berikan kita 3 lipatan jari ini untuk apa? Manfaat. Kebayang kalau kita jarinya lurus saja begini tangan kita. Gimana mandi, gimana cebok, gimana makan. Benar kayak sekop. Kan begitu. Ini nikmat bukan? Nikmat. Pernah kita ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Lupa. Yang diingat apa? Yang di depan mata, yang kurang di hadapan kita. Kalau dihitung-hitung nikmat Allah, syuf, di dalam surat Ar-Rahman, Allah berikan satu ayat, tapi diulang puluhan kali oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukan. Satu ayat diulang puluhan kali biar kitanya pakai otak. Emang dasar manusia kita teboga polo. Tahu polo? Apa? Hah? Nggak punya kitanya. Kebanyakan makan otak-otak sih. Betul. Jadi kadang apa yang udah dikasih Allah nggak dilihat. Yang dilihat yang mana? Isi dompet. Isi dompet kurang. Padahal Allah sedang siapkan malaikat Mikail nggak pernah berhenti ngasih rezeki buat kita. Nggak pernah berhenti. Liburnya cuma bulan Ramadan. Seluruh malaikat libur bulan Ramadan kecuali Allah langsung yang memberikan semua amaliyah dan ibadah pahalanya diberikan langsung oleh Allah. Malaikat cuti bulan Ramadan, paku aja nggak cuti. Betul. Nggak ada yang dicuti. Tapi inilah yang nikmat Allah berikan kepada kita. Ada satu kisah contohnya. Saat zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Sulaiman tanya sama semut. Tahu semut? Kali orang sini nggak tahu semut? Apa? Oh itu siram. Siram. Enakan semut Pak ngomongnya daripada siram. Ya, iyalah sarua kan ya. Kumaha aing bae. Satu ekor semut diambil oleh Nabi Sulaiman, dimasukin di dalam toples. Semut ini ditanya, wahai semut, selama 1 tahun engkau membutuhkan butiran gandum berapa banyak? Kata semut, 1 butir gandum. Habis berapa lama? 1 tahun. Dikasih 1 butir gandum. Ditutup plesnya. Setelah ditutup, dapat 1 tahun. Ternyata yang dilihat oleh Nabi Sulaiman, semutnya cuma makan setengah. Dari butirnya itu cuma setengah yang dimakan. Ini udah 1 tahun. Ditanya lagi Nabi Sulaiman, wahai semut, engkau telah berbohong kepadaku. Apa yang membuat aku bisa berbohong kepadamu, wahai Nabi Allah?
Engkau bilang 1 butir gandum habis 1 tahun. Tapi sekarang sudah 1 tahun, ini masih setengah. Wahai Nabi Allah Sulaiman, tatkala aku di luar dari toples ini, aku yakin Allah akan memberikan suatu kelebihan kepadaku. Dan Allah tidak akan pernah lupa memberikan rezeki kepadaku. Tatkala engkau menjamin rezekiku, aku khawatir tahun yang akan datang kau akan lupa memberikan rezeki kepadaku. Tuh, belajar dari semut punya otak. Punya otak. Semutnya segitu, otaknya semana. Betul. Cacing, tahu cacing? Apa namanya lagi? Cacing. Alhamdulillah. Kirain orang Kuningan mah demen-demen ganti nama. Kasihan cacing nggak dibikin nasi kuning. Kalau semut kan ada balasannya ya. Biasa ada nasi kuningnya. Cacing di dalam tanah. Kelihatan mata pergerakannya. Kelihatan nggak? Kelihatan di dalam tanah. Mata lo hebat juga berarti. Kelihatan nggak? Ibu bapak bisa tahu sekarang kita lagi taklim. Ini cacing lagi taklim sekarang nih. Cacing itu punya kelebihan, kupingnya kelihatan nggak? Tapi suara apa yang kita ucapkan nembus sampai ke dalam tanah. Dan rezeki yang didapati semua dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tanah masih ada rezeki yang Allah berikan kepadanya. Masa kita takut rezeki kita nggak dibagi sama Allah? Contoh hal lagi di desa Mekarsari, betul ya? Sedesa Mekarsari ini namanya Widara. Daerah Widara Sari ini banyak toko. Ada warung, banyak warung. Ada ya? Ada yang lengkap, ada yang setengah, ada yang ya seadanya. Benar? Semuanya laku nggak? Semua warung dapat nggak rezeki? Tuh lihat, rezeki Allah nggak pernah ketukar. Kalau sering ketukar, istri paling ketukar sama istri orang. Tapi mudah-mudahan mah di sini nggak ada yang begitu ya. Insya Allah di sini mah istiqomah semuanya. Ya, tipe-tipe setia. Setiap tikungan ada. Kelihatan sih di sini mah laki-lakinya laki-laki soleh. Perempuannya perempuan soleha. Tapi bohong. Dan pernikahan, gimana sih Bib untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Yang pertama ada Allah dan Nabi-Nya di dalam hati ini. Yang kedua, bangun rumah tangga itu sama kayak kita ngebangun rumah. Yang pertama harus ada lahannya. Betul nggak? Ada lahannya dulu nih. Kalau dibilang ada laki-laki atau perempuannya dulu. Jangan kita punya alat, kita punya benda untuk ngebangun tapi nggak punya lahan, mau ngebangun di mana kita? Kan gitu. Kita punya lahan dan persiapkan dulu besinya, betul? Batunya, pasirnya, semennya, kayunya, semua dipersiapkan. Kalau sudah dipersiapkan, apa dulu yang dibangun? Genteng dulu, apa pondasi dulu? Korek dulu. Betul nggak? Ya korek dulu, gimana tanam pondasi kalau nggak dikorek? Apa artinya dikorek ini? Pacul dulu kan begitu ya? Ada usaha nggak? Sekali pacul langsung bolong, apa berapa kali? Hah? Nggak ada yang main sulap orang sini, nggak ada. Begitu pacul langsung keangkat semua. Kali keluarga Hercules. Yang namanya dikorek, yang namanya dipacul berkali-kali sampai dengan titik yang kita butuhkan, betul? Begitu juga laki-laki kalau cari perempuan, dalemin dulu. Hahaha. Ini pasti pikirannya kotor nih ibu. Bapak juga lupa lu. Cari tahu dulu wajahnya gimana. Nabi SAW mengatakan apa? Jika ingin melamar seorang wanita, lihat wajahnya dulu. Cantik nggak? Wah, Bib, loh, kalau begitu mah bahaya dong, Bib. Loh,
Cantik buat manusia kan beda-beda. Mata saya cantik, bapak bilang kagak. Betul nggak? Mata orang beda-beda, makanya setiap kecantikan itu adanya pada wanita. Nggak ada laki-laki cantik. Ada laki-laki cantik. Gue doang kali. Tuh lihat bulu mata gue lentik. Kecantikan itu dimiliki oleh seorang wanita. Pertahankan kecantikannya. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, ini masalah korek nih. Masalah gali ya. Ini masalah gali. Setelah cantik, terus yang kedua, lihat hartanya. Laki-laki matre dong. Siapa bilang? Laki-laki nggak pernah matre, tapi laki-laki itu rela berkorban demi orang yang ia cintai. Tapi kalau seorang wanita sudah mencintai laki-laki, Pak, nih demi Allah, Pak. Bapak tahu Nabi Yusuf? Tahu di mana? Nabi Yusuf saat dikeluarkan oleh Zulaiha, apa yang terjadi? Jari wanita teriris dan terpotong karena melihat ketampanan Nabi Allah. Saat Nabi Yusuf diminta oleh Zulaiha, wahai Yusuf, maukah engkau menikah denganku dan kau menjadi suamiku? Ditolak oleh Nabi Yusuf. Tuh, ganteng, sombong. Gua banget. Amin. Begitu diminta, ditolak. Apa yang dilakukan oleh Zulaiha? Karena Zulaiha cinta mati kepada Yusuf, diambil Yusuf, dimasukkan penjara di bawah tanah. Apa jawaban Zulaiha? Jika seorang wanita Zulaiha tidak dapat memiliki Yusuf, maka wanita yang ada di negeri yang Zulaiha pimpin, maka tidak akan ada wanita yang dapat memiliki Yusuf. Perempuan kalau udah cinta, Pak, laki-laki itu dikerangkeng, Pak. Paham? Kalau cintanya perempuan ini sudah menjadi cinta yang luar biasa, laki-laki mau kecium wangi dikit curiganya sampai kubun-ubun. Betul nggak? Bu, betul? Tuh yang dikatakan oleh orang Widarasari, love is blind. Ngerti nggak lu? Cinta itu kotok. Tahu kotok? Nggak jelas. Ngelihat orang cinta mah ngebutain tuh betul-betul. Ada nggak orang Widarasari nikah sama orang Luragung? Ada? Jauh apa dekat Luragung? Jauh apa dekat? Coba lu jalan kaki. Jauh apa dekat? Karena cinta? Betul? Ada nih orang hitam legem. Tahu hitam legem? Hitamnya pekat. Saking hitamnya kayak ungu. Kalau cinta yang bilang apa? Manis. Betul nggak? Cinta itu membuta, tahu gembrot. Bukan gendut ya, gembrot. Gembrot itu bangun susah, duduk susah. Paham ya? Tahu nggak kalau cinta yang bicara apa? Semok. Betul? Cinta itu merubah semua. Apa yang dilihat tidak baik jadi baik. Yang dilihat nggak enak, enak. Itu namanya cinta. Naik motor, hayu. Jalan kaki, hayu. Tolol tuh mah. Lah kebayang jalan kaki ke Luragung ke rumah mertua lu. Sampai sono ngos-ngos. Dari mana, Neng? Demi cinta dikorbankan segalanya. Tolol namanya. Betul. Emang. Terusin. Yang mana? Tolol.
Kalau sudah dinyatakan cinta, lihat. Ada nih sama Teh Uun. Mana pengantinnya? Mana? Itu. Masa? Saya kayaknya pernah ada acara, kayaknya pengantin lakinya ini juga deh nih. Habib lu bikin ribut aja lu. Enggak teh, bercanda teh. Kalau serius juga nggak apa-apa, laki dua mah, ya kan ya. Kalau laki bini dua boleh kan bayar. Iya demi Allah, boleh tanya kiai, kalau nggak percaya saya sumpah Quran saya berani. Betul nggak? Nikah 3 boleh, 4, 5, PA nggak boleh 4. Lu maruk banget lu. Boleh aja. Senang sama A? Seneng gak? Ciel. Nikah baru tadi pagi ya? Nikah tadi pagi. Ini sekarang malam pertama nih A. Ini rumah mertua. Nggak bisa ngapa-ngapain lo. Ya Allah ya Karim. Kamar mertua sampingan lagi. Nasib lo gak enak A. Lo belum masuk, lo periksa dulu A. Takutnya ada kamera. Cinta Maneng Uun. Cinta dusta. Yang namanya cinta itu kan ikhlas, betul ya? Yang pertama, saya di sini bukan mau nasehatin yang udah pengantin lama. Ini mah udah nini sama aki-aki. Nggak usah dinasehatin lagi dia mah. Mestinya dia yang nasehatin saya. Tapi kalau umur boleh tua, pengalaman aing boleh dicoba. Ini malam daripada ngapa-ngapain maaf nih ambil wudhu, gelar sejadah, neng berdua sholat. Malam pertama digunain untuk ibadah kepada Allah. Lihat Siti Fatimah sama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Malam pertama yang satu duduk di pojok pinggir, yang satu duduk di pojok sono, yang satu lagi begini aja. Tuh perempuannya tuh Siti Fatimah begitu, malu-malu. Yang laki mainin jari aja. Sayyidina Ali begini aja. Lah sama-sama pernah jatuh cinta. Jatuh cinta ini kedua-duanya. Tapi nggak tahu harus memulainya seperti apa. Yang menikahkan mereka itu Allah. Tapi dengan kemuliaan karena keduanya dari darah yang dimuliakan oleh Allah. Yang satu begini, yang satu begini. Yang laki kumaha iya. Yang neng ih si alamat teuing. Akhirnya Sayyidina Ali masuk kamar mandi, izin dulu. Istriku, boleh nggak aku ambil wudhu? Silahkan wahai suamiku. Bangun ambil wudhu. Boleh nggak sholat 2 rakaat? Silahkan. 2 rakaat salam, boleh dilanjutin nggak? Lanjutin. 2 rakaat selesai lagi sampai 6 rakaat. Siti Fatimah ngeliat, asik amat ibadahnya. Dia bilang, wahai suamiku, boleh nggak aku ikut bermakmuman? Silahkan. Ambil wudhu, sholat bareng. Sampai nggak sadar malam pertama sampai ketemu subuh, entah berapa ribu rakaat sholat yang dilakukan. Itulah malam pertama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau orang sekarang memang ada konde belum dicopot yang ditomprok. Hahaha. Mikir PA. Sholat dulu. Sholat kalau nggak percaya, lihat besok pagi dan hari selanjutnya apa yang terjadi dalam hubungan rumah tangga kalian. Pakai apa yang disampaikan oleh Nabi, dipakai ini sampai 40 hari. Bukan saya nggak ngelarang malam pertama, nggak ngelarang. Tapi selama 40 hari mau silakan malam pertama, tapi selama 40 hari tiap malam ibadah berdua.
Setelah itu nikmatin apa yang akan Allah berikan kepada kalian, rezeki yang gak akan diduga-duga. Percaya nggak? Karena saya udah ngalamin. Ajib Pak, asoy. Ujiannya dahsyat 3 bulan gak ada rezeki. Jangan takut, udah disiapin sama Allah. Saya 3 bulan di Jakarta, alhamdulillah. Seminggu ngajar cuma 1, buka amplop 100.000. Setiap minggu 1 ngajar, buka amplop 100.000. Cukup tiap hari belikin sayur asem buat 3 hari. Beli ke pasar sayur asem, belanja banyak buat 3 hari. Nikmat makan kecap nasi sama kerupuk enak banget kayak makan pizza. Ujiannya ada, tapi selesai itu Allah akan angkat sedikit demi sedikit. Masuk Kuningan, hancur lagi. Karena perintah guru, Rifki lebih baik pindah ke Kuningan, kata Habib Quraisy. Baik Habib, kapan? Ramadan. Jangan Ramadan, Bib. Kalau bisa Syawal. Baik. Syawal berapa Syawal? 10 Syawal. Bib. Ya. Begitu Ramadan ditelepon. Saya di Jakarta itu lagi ada usaha buka warung kopi. Ngajar sudah banyak. Jamaah sudah banyak, majlis sudah berjalan. Begitu disuruh pindah, 0 lagi. 0 lagi. Setiap bulan waktu di Jakarta itu 18 juta sampai 21 juta itu ada di kantong saya tiap bulan. Begitu masuk Kuningan, boro-boro masuk, lewat mulu. Benar. Sampai saya ngomong, saya kayak orang gila, demi Allah ya. Saya ngomong sama foto Habib Umar, saya ngomong sama foto Habib Quraisy. Sama fotonya, saya ngomel. Sama fotonya, kalau ngomel beneran kan kualat saya. Habib Quraisy tanggung jawab. Saya datang ke Kuningan nih, teboga duit. Anak tiap hari makannya kita nih laki-laki sama istri makannya kecap nasi, kecap nasi. Kan gue takut anak gue jadi hitam. Gara-gara kekecapan. Saya ngomong sama Habib Quraisy, ini tahajudan bini mah, ini saya lagi live ini. Saya nggak ngomong bohong. Saya ngomong di foto Habib Quraisy tanggung jawab. Kalau seminggu Rifki nggak dapat rezeki, Rifki balik ke Jakarta. Dakwah begini-gini amat. Ngedumel saya. Saya bilang lagi sama Ibu Umar, tegur Habib Quraisy dong. Tegur Habib Quraisy, kenapa saya ini datang ke Kuningan untuk meneruskan dakwahnya beliau, melebarkan dakwahnya Habib Umar. Ayo tolong saya. Wallahi saya yakin keduanya ini wali min auliyaillah. Saya belum selesai ngomong, ada tamu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sebut namanya Lutfi. Ini orang baik luar biasa. Ya kan? Bib, boleh masuk? Boleh, fadhal. Bukain pintu. Begitu duduk, kopi saya di dapur tinggal 2 saset. Kopi tinggal 2. Duit di kantong, ini ban yang saya masih pakai, ini gester saya masih pakai. Duit di ban ini 23.000. Rokok sisa 2 batang. Buah payah, udah bener-bener payah itu. Bib, kopi boleh Bib? Tinggal 1. Boleh, bikinin kopi 1, keluarin 1. Berarti sisa. Rokok saya nggak kebawa katanya. Minta ya Bib? Habis lagi aja. Punya tamu gini-gini amat ya Allah. Ngobrol. Habib maafin ada yang ketinggalan. Dia masuk ke mobil, keluar bawain amplop. Saya pegang, hangat nih. Kang, surat apa duit? Habib buka aja, ada rezeki Bib sedikit, berarti duit. Kang, demi Allah, ente ini malaikat bukan manusia. Saya baru ngomong sama Habib Quraisy, saya marah-marah sama Habib Quraisy, saya marah sama Habib Umar. Allah kirimin akan datang ke sini, ini saya buka 1 juta, Allah kasih.
Jadi sekarang saya kalau nggak punya duit ngomelin Habib Quraish, ngomelin Habib Umar. Tapi ternyata subhanallah, rezeki yang saat diterima oleh seorang hamba tatkala saat dibutuhkan nikmat luar biasa. Betul nggak? Alhamdulillah, sampai detik ini alhamdulillah rezeki tidak pernah Allah keringkan. Terus bertambah, terus bertambah. Ada aja. Salat. Selesai salat doa, Neng yang aminkan. Ya Allah, sebagaimana Engkau halalkan yang haram, maka di malam ini berkahkan hubungan kami sebagai suami dan istri. Neng jawab, amin. Doa lagi, ya Allah, sewaktu aku sendiri Kau berikan aku rezeki cukup untuk diriku, maka berkahkan rezekiku untuk berdua kepada istriku. Neng jawab, Neng, amin. Ya. Yang ketiga, ya Allah, sebagaimana Engkau halalkan sesuatu yang haram saat kami bersentuhan, maka di malam ini jadikanlah benih untuk menjadi keturunan yang saleh-saleh. Neng jawab, eng dah. Tapi jangan berisik, nggak enak sama mertua. Ini yang diajarkan oleh salafun as-salihun. Sebentar lagi mau Ramadan ya, bener ya? Kalau dulu kan Ramadan sendiri kan, bener nggak? Neng juga sendiri. Tahu nggak sekarang Neng pahalanya bisa lebih banyak dibanding yang tahun lalu. Neng nyediain makanan buat buka puasa seorang suami, 100 kebaikan akan diberikan oleh seorang istri. Tuh, Bu, oi, urusin suami, urusin perut sendiri aja lu mah. Bapak diurusin nggak sama istri, Pak? Enggak. Haula wala quwata illa billah. Bu, katanya ibu cinta sama suami. Cinta nggak, Bu? Bohong, gombal. Saya tanya sekali lagi, ibu sayang nggak sama suami? Pernah nggak tidur dandan buat suami? Jawab, jawab, jawab. Pernah nggak tidur dandan niat buat nyenengin suami? Pernah. Kapan? Waktu jadi pengantin, Bib. Betul, Pak. Bapak tidur istri dandan? Enggak. Enggak. Ih, gua mau kawin lagi. Betah amat lu ngelihat istri maka kedandan. Bu, woi, Bib saya kan udah nini-nini, ibu nggak kenal nini-nini yang namanya udah orang cinta, kan udah dibilang. Ibu dikata nini-nini, kata bapak ibu mah tetap kayak Madonna. Tetap cantik, minimal pakai lipstik. Dikasih nafkah nggak? Dikasih nafkah nggak, Bu? Buat apa? Beli sayur? Iya, gak pernah dikasih buat lipstik. Karena lu biasa nyolong duit suami. Kadang dikasih duit 100.000 gak balik, ya Pak ya. Itu sisain buat beli lipstik, halal Bu, boleh. Beli lipstik. Kalau lagi gak ada, ambil korek depan suami. Pak, beak. Allahumma rezekinya suami lagi nggak kurang baik, ngasih duit 3.000. Ini saya cuma ada uang segini, ambil Bu. Alhamdulillah. Ibu kepepet mau kondangan, lipstik nggak punya, habis jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Merah nggak bibirnya? Merah. Itu tanda orang bersyukur. Bib, saya kan wanita nih, Bib. Bis bagaimana dong, Bib? Dandan itu kan nomor 1. Iya memang, cantik itu butuh modal. Bapak jangan salah paham dulu, Pak. Perempuan itu nggak matre, itu kodrat.
Kodratnya perempuan itu doyan duit, doyan dandan, doyan duit. Kalau doyan dandan tidur juga dandan, doyan persis sama rayap. Saya mau tanya, orang di sini, perempuan di sini matre apa enggak? Enggak matre. Lu enggak normal berarti. Benar-benar perempuan nggak matre mah normal. Saya kasih duit 100 sama 1 juta, pilih yang mana? Matre itu namanya PA. Enggak. Kalau ada laki-laki bilang perempuan matre, emang dasar lakinya tuh. Setelah sudah menerima apa yang kita gali ini, balik lagi ke saat membangun rumah tangga. Yang pertama lihat cantik, kedua hartanya, yang ketiga apa? Lihat dia siapa, keluarganya. Keluarganya lihat. Suruh lihat tuh keluarganya baik-baik apa enggak? Tahu enggak agama? Apa jauh dari agama? Kalau keluarganya jauh, yang calon kita baik, benar, tahu tentang agama, ambil. Yang keempat, lihat agamanya si perempuannya, dilihat. Yang kelima apa? Akhlaknya. Jika seluruhnya ini nggak ada, cantik nggak punya, harta nggak ada, keluarganya tidak, kurang mengetahui tentang agama, dirinya jauh dari agama, yang kelima dia punya akhlak, ambil, insya Allah keempat-empatnya akan ngikut pada kedirinya. Amin ya insya. Tuh. Ini buat laki-laki yang pada jomblo-jomblo sejati. Betah amat lu jomblo. Musim hujan udah lewat berapa kali, masih aja sendiri-dirian, tidur termenung, ngobrol sama bantal, kadang ngaca sama tembok. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah digali, ditanam besinya. Nah, baru tuh batu, semen dicampur, cor. Membentuk satu kekokohan fondasi. Ini yang bisa mendapatkan apa yang terbaik untuk rumahnya. Kalau fondasinya nggak baik, rumahnya nggak akan baik, nggak kuat tahan. Mungkin 10 tahun, 15 tahun udah rubuh. Tapi kalau fondasinya kokoh, wah luar biasa. Mau bangun 15 lantai juga hayu. Lihat dan rumah tangga, fondasi yang dapat dikokohkan itu adalah iman. Kalau seseorang menikah dengan membawa imannya, selamat orang tersebut. Kenapa? Mau guncangan, mau apapun di dalam rumah tangga kecil. Kenapa? Karena ada Allah di dalam hatinya yang lebih tuh. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk mencoba menjalankan satu kehidupan di dalam rumah tangga. Jangan takut. Kenapa? Lihat sesuatu dan satu nih. Jangan mirip-miripin istri sama ibu, nggak boleh. Ya, ini lihat dari belakang, ini jalannya kayak ibu saya, wajib ditalak. Kenapa? Sudah menyamakan kepada orang tuh nggak boleh. Ya, kalau ada diam aja, diam. Jangan dibayangin, nggak boleh. Terus pasangan itu mau ngejaga rumah tangganya. Yang kedua, bahasanya bahasa yang baik, panggilan sayang, panggilan anak kepada orang tua jangan dipakai dalam rumah tangga. Suami manggil istri ibu, istri manggil suami bapak, papa, mama, mimi, pipi, nggak boleh. Makruh hukumnya. Yang wajib bagaimana? Yang diajarkan oleh Nabi. Lihat Nabi panggil Siti Aisyah, siapa yang dipanggil? Panggilnya apa? Humay. Yang wajahnya kemerah-merahan, yang pipinya kemerah-merahan, Humairah dipanggil. Ini dia masalahnya nih, istri saya hitam legem. Letak merahnya di mana? Ya minimal kan tadi udah saya bilang dipanggil manis, sweetie, kan bisa begitu ya. Hai sweetie, jangan dipanggil tem sini, jangan Pak. Apalagi dipanggil blacky. Bisa kiamat kubro. Panggilannya sayang, cinta, zaujati, zauji, my love,
Kayak merek spray. Panggil dengan panggilan sayang. Kenapa? Saat terpanggil dengan sayang, panggilan mesra, emosi kayak apapun hilang. Coba kalau nggak percaya. Kalau lagi ada emosi di dalam rumah tangga, nggak mungkin di rumah tangga kita nggak ada kisruh dalam rumah tangga, nggak mungkin, pasti ada. Coba dipanggil sayang, selesai masalah. Saat lagi panas-panasnya, enggak gitu ya. Tuh hatinya yang main. Berubah. Maaf Bu, Pak, saya dipanggil sama istri sayang. Sampai gini hari saya masih dipanggil sayang. Lah gimana nggak sayang orang modelnya begini? Ini limited edition ini. Tuh lihat hidungnya aja impor. Kalau yang begini kan lokal. Panggilan sayang itu ternyata mengutuhkan di dalam rumah tangga. Betul, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat panggilan mesra. Dan yang terakhir, boleh ya? Yang terakhir ya, boleh ya? Ah, lu mah diem aja. Kayaknya nggak ikhlas banget lu. Saya dari sini harus ke Cianjur. Besok acara saya jam 10 pagi di Cianjur. Minta doanya ya, biar selamat pergi, selamat pulang. Hari Senin saya ke Banjarmasin. Hari tanggal 31 hari apa berarti? Kemis ya. Kemis di Bali. Pulang 2 Ramadan. 2 Ramadan baru pulang. Minta ridho, minta doa, doain biar sehat afiat. Ya mudah-mudahan dakwahnya terhitung nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Itu masalah dalam rumah tangga. Yang ketiga, nih yang terakhir, jaga rumah tangga kita untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Tanggung jawab seorang suami itu berat nanti di hadapan Allah. Jadi jangan pernah lalai untuk memerintahkan seorang istri salat, baca Quran, puasa, zakat, haji jika wajib hukum. Ibu, Bu, sare. Nabi saat Isra Mi'raj dikasih unjuk tentang neraka. Surga Nabi masuk, neraka Nabi lihat. Tahu isinya banyakkan laki apa perempuan? Nah, lu sadar. Tahu nggak Bu, apa sih penyebab perempuan itu banyaknya di neraka? Yang pertama, banyaknya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Durhaka kepada suami. Kalau ngomong tinggi nadanya. Kalau ngomong melotot matanya. Kalau ada suami, kalau ada Pak istri yang begitu, colok matanya. Seorang istri merintah suami nggak boleh, nggak ada hukumnya. Yang bangun, sholat, ayo, nggak boleh. Dosa besar lu. Cukup mengingatkan kepada suami yang bentar lagi zuhurnya udah mau habis nih. Ngingetin, silakan. Tapi, sholat sono dari tadi bukannya sholat. Dosa besar seorang istri jika memerintahkan seorang suami, sekalipun itu dalam nilai ibadah yang wajib di hadapan Allah. Dosa. Bu, yang kedua, banyak wanita seorang istri yang berhias bukan untuk menyenangkan suaminya. Berhias untuk orang lain saat dilihat cantik di depan suami mah, boro-boro, muka demek, rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe. Begitu diendus, bau kain topo. Bu, depan suami itu yang cantik Bu, minimal ya pakai lipstik lah. Bapak pulang biasa jam berapa? Sore. Ibu udah mandi, udah seger, udah wangi. Begitu bapak pulang ngelihat ibu, ya Allah Pak, bener nggak Pak? Capek tuh ditinggal di pagar rumah, bener? Masuk nggak bakal dibawa rasa capeknya. Kenapa hilang? Ngelihat matanya dimanjakan oleh seorang istri yang cantik. Bener Bu, karena laki-laki itu syahwatnya di mata. Kalau ngelihat istri cantik, luar biasa. Apalagi kalau pakai baju tipis. Punya nggak? Punya nggak? Ya kalau nggak punya pakai tisu.
Lah betul-betul, Neng. Kalau dibeliin sama AA, pakai Neng. Orang buat AA kok. Bukan dipakai buat di dapur. Ya, pakai buat nyenengin suami. Cie, Bapak mulai dilihat di online. Iya. Bapak kalau mau cari situ ada Pak. Di online itu judulnya baju haram. Itu buat perempuan bener Pak. Bapak beliin buat istri boleh. Bib, istri saya keriput. Iya makin cantik. Benar, boleh. Silakan. Karena syahwat laki-laki di mana? Nah syahwat perempuan di mana Bib? Nih. Di mana? Telinga, kuping lu, kuping sendok. Ada kan kuping sendok ya? Telinga. Kenapa? Karena lihat, istri itu kalau dengar bahasa lembut dari seorang suami, senang banget. Coba ntar Bapak kalau nggak percaya nih, Bapak pulang, Kiai pulang, bisikin deh di rumah. Mau bobok nih, I love you. Waduh Pak, itu perempuan istri Pak, wa ilaha illallah Pak. Tidur bulak-balik, gak bisa tidur. Hatinya bunga-bunga banget. Di suami saya kesambet apa katanya? Betul nggak Bu? Nggak usah ngomong love you dah. Kalau bahasa Sundanya, saya cinta kamu. Abdi bogo ka anjeun. Itu istri bangun tidur, wah, senang Pak. Tapi ingat cintanya manusia ada batasan. Betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, Ibu tadi bilang cinta sama Bapak kan? Bapak juga bilang cinta sama Ibu kan? Sekarang saya mau tanya, cintanya seorang manusia kepada manusia semua ada batasan. Siapa bilang Bib, saya mah cintanya sehidup semati? Ya, itu PA. Bohong. Apalagi ada yang bilang, Bapak dipulang nih. Nih tadi saya dipraktekin, dia praktekin ya. Bisa yang ngomong dipraktekin. Yang kamu tahu nggak besarnya gunung? Enggak ya? Cintaku lebih besar daripada gunung yang ada di dunia ini. Bohong. Istrinya nyaut lagi, Bapak tahu nggak dalamnya lautan? Enggak. Cintaku dalam sekali, lebih dari dalamnya lautan yang ada di dunia ini. Bohong. Sekarang saya mau tanya, Pak, Ibu mati, lah Bapak amin. Ibu mati Bapak amin. Gedek amat romannya itu. Ibu mati, Bapak mau nemenin di liang lahat? Oh gak, mendingan cari yang beningan lagi. Bapak mati Bu, lah lu amin lagi. Ibu mau nemenin di liang lahat? Gak mau, mendingan saya ngitungin warisan. Karena cinta manusia ada batas, cintanya Allah dan Nabi tidak akan pernah ada batasan, terus sampai yaumil qiyamah. Apa yang kita butuhkan di dunia? Jadikan rumah tangga ini yang membawa kita meraih kecintaan Allah dan Nabi-Nya, sehingga kita dipantaskan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Sekarang kalau kita doa mintanya rezeki banyak, betul? Ya Allah banyakkan rezeki aing. Gitu ya, gitu ya. Gitu kan? Udah ngaku aja ngaku. Sekarang saya mau tanya, mau rezekinya banyak? Sekarang gini, Allahumma kita doa hari ini rezeki banyak Allah kabulin. Ibu bapak masuk ke dalam kamar, begitu buka rezeki duit sekamar. Kaget nggak? Serangan jantung Pak. Manfaatnya tuh duit? Enggak manfaat. Mintanya rezeki yang dan manfaat. Itu yang diminta. Mau panjang umur? Doa ya Allah, pengen panjang umur ya Allah, panjangin umur kami. Kan begitu mintanya. Buat apa panjang umur? Buat apa? Yang lain pada mati lu sendirian mau? Pakai mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngeglinding sendiri, mau? Minta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Terus yang terakhir, minta matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ngimpi
Ya Allah, masukin kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul. Ngimpi. Kenapa saya bilang gitu? Lah, ibadahnya aja cuma sholat wajibnya doang. Ba'diyah qobliyahnya enggak, tahajud cuma bangun malam pipis doang. Sholat subuh jam 7 pagi, sholat subuh berduha. Terus tiba-tiba minta mati husnul khatimah, untung nggak kelelep kita di comberan. Allah ini memberikan kita mati dengan membawa iman dalam keadaan husnul khatimah. Dalam cara apa? Bagaimana kehidupan kita di dunia. Kita ibadah dimatikan, kita dalam keadaan ibadah. Kita dalam keadaan lalai, matinya akan dihinakan oleh Allah. Tuh lihat, kita ini sebagaimana yang kita lakukan di dunia. Kalau kita ahli ibadah, Allah akan terus dekat sama kita. Mudah-mudahan kita semuanya dibanyakkan rezeki untuk ibadah kepada Allah, dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dengan membawa iman penuh cinta kepada Allah dan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Udah cukup segitu aja, biar ntar Maulid atau Syawal ngundang lagi. Masih banyak ini tentang bab kawin, lah banyak luar biasa. Ukulul jin belum. Kan? Terus apa lagi? Quratul ain belum. Ini belum khatam, belum, baru bab pembuka. Mudah-mudahan ada yang kawin lagi, ngundang lagi. Tapi kalau bisa agak kesonoan dikit, jalanannya serem amat. Mobil gua gede, begitu belok depannya nggak kelihatan begini-begini. Subhanallah, Pak Kuwu, mana ada? Pak Kuwu. Oh, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Ada dari desa ada? Mana? Antum ya, Kesra ya? Pak Kesra. Oh, Sekdes. Ah, itu kalau bisa dikasihin rambu. Ntar gua kesini gua nyusuk bagaimana lu? Ya, jadi keramat di sini kita kan. Auzubillah misalnya ya. Ngeri Pak, bener ngeri. Tuh kalau ketemu mobil mundur aja sampai maleber lagi. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi desa ini. Insya Allah Allah tumpahkan rezeki yang berkah, yang banyak, yang halal, tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau nyambut bulan suci Ramadan, ada satu gazidah kita baca sama-sama biar hati kita ini gembira untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadits Nabi SAW, barang siapa saat datangnya bulan suci Ramadan mereka menerima, menyambut dengan kegembiraan, maka haram jasadnya dimasukkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan hari ini kita gembira. Gembira nggak datang bulan suci Ramadan? Senang nggak? Mudah-mudahan kesenangan ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah bahwa halalnya jasad kita dimasukkan ke dalam surga Firdausul A'la. Amin ya rabbal. Syai'illah ya Ramadan, syai'illah ya Ramadan, syai'illah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syai'illah, syai'illah ya Ramadan, syai'illah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ya Hannan ya Mannan ya Qadim al ihsan, ma'ri judika malyan, jud lana bil ghufran. Syai'illah, syai'illah, جئت لي هذا الإنسان عبد سوء قد يان من ذنوبي وحلال وخيف خطبان. شير الله يا رمضان، شير الله يا رمضان، شير الله يا رمضان، بالقبول
مخلصا لشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع الطغاة والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحكي سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم المعافين من الفتن يا البأل والشفاعة يا الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya selamat menjalankan ibadah puasa minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Allah terima ibadah kita, salat kita, puasa kita semua diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.